Di Jakarta, bila saya berada di Jakarta, saya tahu itu adalah ibu negara Indonesia. Halo guys, jumpa lagi guys. Sebelum lanjut guys, kita lihat dulu ya beberapa cuplikan video berikut ini. Now I'm in Bangladesh, Filipina. Bangladesh now. Tawanya ya guys. You now in Bangladesh? Oh, ini di BKL tidur ke? Tak buat kerja? Oh, warga asing bermahak Raja Laila tu. Ha. Tengok ni lagi ah. Oh, tak ada pun nak angkut, nak alang. Tak ada nak angkut, nak alang. Orang jual belon sibuk dia kacau. Kota Raya ni, Kota Raya Kuala Lumpur ni ada macam apa dah ni ah. Tawar-menawar harga, jual songkok, ada yang jual buah. Tu ada jual jeruk lagi. Abang di Malay des. Malay dan Bangladesh. duk jual jeruk. Ni duk jual apa ni, stocking lah, kopiah. Tak tangkap pun di BKL. Abang jual apa? Abang jual belon. Ni. Tu. Jual dalam kotak lagi. Belun. Balon belun. Yang ni jual ikan. Asam. Kita jual ikan ni. Ini tadi. Ikan masin ni? Ha? Ikan biasa? Oh, okey. Ikan masin. So inilah mini Dakar Kuala Lumpur yang banyak lambatkan peniaga-peniaga asing dan pendatang tanpa izin berniaga. Sekali pandang dah macam bukan negara Malaysia. Sudah bukan kayak negara Malaysia katanya guys. Jadi negara apa? Malay des. Sini kedai. Sini kedai, sana kedai. Sama lah. You mana? Bangladesh. Bangladesh. Sudah berapa tahun dah? 12 tahun dah. So happy lah. Ya, kerja. So banyak kawan di sini. Malaysia saya suka. Malaysia orang bisnes. Sini sewa kedai mahal. Business point kan itu mahal. You punya customer banyak orang apa? Bangladesh ada, Pakistan sikit kurang. Malaysia banyak. So Bangladesh banyak support lah. Dari pihak luar untuk buat dalam mall kena minta kebenaran daripada pihak pengurusan. So, cik ada kebenaran daripada pihak pengurusan? Saya orang Malaysia. Saya tahu. Masuk mall tak payah kebenaran siapa-siapa. Ini kawasan persendirian. Macam saya macam okeylah contoh. Tak apa. Nah, sekarang macam ni, simple. Ribut sendiri mereka ya kan. Cik kena ketuk. Ini bukan rumah orang. Ini rumah saya. Ini kawasan kalau saya saya masuk, ini kawasan saya bekerja. itulah tengok. Orang Malaysia kecil ni menjadi dalang kepada mereka lah. Ini bukan dalang, ini sungguh sedih lah. Kini bukan kawasan larangan. Kalau cik kata pergi office, kita boleh masuk office, tak ada mat. Tapi dia mempertikaikan, kata ni saya masuk rumah dia, saya tak masuk. Ini bukan, kita pun tahu akta undang-undang. A few moments later. Di Jakarta, bila saya berada di Jakarta, saya tahu itu adalah ibu negara Indonesia. Bila saya berada di Kuala Lumpur sekarang ini, saya dah tidak tahu identiti Malaysia. Saya sudah tidak tahu saya berada di Kuala Lumpur. Seakan-akan saya berada di Dhaka. Saya berada di Jeddah. Bila saya berada di Bukit Bintang, saya berada seakan-akan saya berada di Jeddah. Di Jalan Pudu, seolah-olah saya berada di Dhaka. Jadi kesannya guys ya, identitasnya Malaysia ini sekarang benar-benar sudah nggak ada ya di sana itu ya. Seperti yang dikatakan Pak Cik ini tadi, ya bingung dia di Kuala Lumpur di Malaysia itu dia bingung. Ya, dia membandingkan kita di Indonesia di Jakarta lah ya, dibandingkan sama dia. Dia tahu di situ banyak sekali orang-orang kita sendiri gitu ya kan. Jadi ceritanya mereka ini sudah semakin merasa terpinggirkan ya, Melayu-Melayunya Malaydes ini ya.
Tapi kalau menurut saya ya guys ya, ini kalau menurut saya ya, nggak tahu nanti kalau teman-teman mungkin ada pendapat yang lain ya, atau pendapatnya sama dengan saya ya. Sebenarnya kan intinya dari ini semua kan, kalau mereka itu nggak malas ya kan, ya nggak mungkin lah seperti ini ya kan. Ada sebabnya ya kan, sebab akibat. Kenapa sekarang di Malaysia banyak sekali warga Bangladesh, karena apa? Ya kan, yang jelas kan mereka butuh pekerja, perusahaan-perusahaan di sana itu butuh pekerja ya, sedangkan ya orang-orang Melayu Malaysia malas ya kan. Kalau mereka nggak malas, nggak mungkin lah banyak perusahaan-perusahaan itu mencari pekerja asing, warga asing ya kan. Jadi saat sekarang begitu banyak orang Bangladesh di situ, dan ternyata Bangladesh ini juga perilakunya sangat-sangat berani ya kan, sangat-sangat hebat sangat keren ya kan, berani berjualan ya kan. Kalau Bangladesh kan ini kalau terlihat kan ingin menguasai ya kan, beda dengan kita kan, orang-orang Indonesia nggak seperti itu ya kan. Tapi intinya seperti itu sih kok menurut saya ya, dasarnya, awalnya, penyebabnya ya kan. Ya karena mereka malas, tapi banyak dari mereka nggak mengakui itu kalau mereka itu malas. Tapi saya bersyukur ya guys ya di sini, karena banyak sekali ya para pekerja kita, TKI kita itu sudah berkurang banget kan di Malaysia ini kan. Jadi kalau seandainya orang-orang kita yang banyak di situ, aduh, mungkin orang-orang Malaysia ini semaput ya kan, pingsan tiap hari. Karena dasarnya mereka sudah tidak suka dengan kita ya kan. Ditambah lagi kalau banyak, wah nggak tahu lagi gimana itu ya kan. Dan malas ini guys ya, ini ada sendiri guys, diakui sama anak muda Malaysia ya. Ini ada seorang anak muda Malaysia ya yang mengakui bahwa sebenarnya Malaysia itu orang-orangnya pemalas. Kita lihat guys ya videonya ya. Yang paling malas di dunia ini, Malaysia menduduki tempat yang boleh dikatakan kaum-kaum yang pemalas. Kita based on leaderboard ataupun kita based on kedudukan, rakyat-rakyat ataupun penduduk-penduduk yang paling malas di dunia ini, Malaysia menduduki tempat yang quite boleh dikatakan kaum-kaum yang pemalas. And then dekat situ saya boleh cakap bukannya Malaysia sebenarnya pemalas. Malaysia sebenarnya bukan pemalas, tapi warga-warga asing kita boleh sendiri nampak sendiri adalah pekerja-pekerja, contohnya kerja-kerja kontrak yang sanggup berdiri di bawah panas, sanggup bekerja di matahari terik. Agak quite kurang sebenarnya, based on pandangan saya sendiri, agak kurang sebenarnya kalau kita nak melihat orang-orang kita sendiri bekerja. Warga-warga asing kita boleh sendiri nampak sendiri adalah pekerja-pekerja, contohnya kerja-kerja kontrak yang sanggup berdiri di bawah panas, sanggup bekerja di matahari terik. Agak quite kurang sebenarnya, based on pandangan saya sendiri, agak kurang sebenarnya kalau kita nak melihat orang-orang kita sendiri bekerja. Tetapi apa yang kita boleh nampak, kesemuanya adalah warga asing. So dekat situ bukannya kita ni nak menyekat peluang pekerjaan, cuma rakyat kita sendiri yang tak nampak peluang pekerjaan tu sebenarnya ada ataupun tak ada. Itu guys ya, diakui sendiri ya oleh anak muda Malaysia ini ya, anak mudanya langsung ini ya mengakui. Mungkin kalau dia nggak malas ya guys, dia rajin, dia nggak pilih-pilih kerja ya, mungkin dia mau kerja bangunan ya, jadi dia berani bilang seperti ini. Dan mayoritas ya orang-orang Malaysia ya seperti ini gitu loh. Ya, ini bukan saya yang ngomong ya, ini orang Malaysia sendiri yang ngomong. Tetapi pemikiran saya, secara saya berlogika ya, siapapun kita lah pasti berpikirnya mungkin sama dengan saya, ya kan. Nggak mungkin di suatu negara akan banyak warga asing yang bekerja kalau penduduk aslinya, warga setempatnya itu malas. Kalau warga setempat itu rajin, pastilah, ya kan.
nggak mungkin lah mengundang para pekerja dari luar negeri sana, kan gitu sih. Tapi kan kita lihatlah. Tapi kebanyakan dari mereka nggak mau mengakui ya guys ya. Mayoritas dari orang-orang Malaysia, orang-orang Malaysia ini nggak mau ngaku kalau mereka itu pemalas, ya kan? Gimana guys? Menurut kalian guys? Kasih komentar ya guys ya. Sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat. Salam sukses buat kita semua.